Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya guru di SMA Negeri 1 Bojong Manik. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Palangkaraya Angkatan 4 tahun 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya yang merupakan hasil akhir dari pembuatan perangkat pembelajaran mulai dari RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan juga instrumen penilaian. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Ya, karena di masa pandemi kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan ya. Baik, untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan kalian dalam memperoleh ilmu ya, menimba ilmu. Silahkan Erianto memimpin doa. Ya, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ini hadir semua di sini atau ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Ibu lihat di sini pesertanya alhamdulillah sudah hadir, ada 14 orang untuk sesi daring ini. Nah, silakan kalian ikuti dengan baik ya untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang makna tersirat ya, makna tersirat dari teks anekdot. Ada yang masih ingat apa itu makna tersirat? Ya, Bu. Pipit, coba Ya. apa Pit? Makna Ya. tersirat itu dalam anekdot itu berarti tujuan yang ingin disampaikan si penulis berbentuk kritikan ya, Bu. Kalau tidak salah seperti itu. Ya, bagus Pipit. Ya, memang tersirat ini adalah tujuan si penulis itu menuliskan kritiknya di dalam teks anekdot itu. Ya, tepuk tangan dong untuk Pipit ya. Nah, sekarang adalah yang harus diperhatikan dalam teks anekdot itu adalah struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu. Coba, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Ya, Mutia, boleh. Struktur itu apa, Mutia? struktur itu susunan, Ibu. Susunan ya, susunan. Baik. Terus apa lagi selain itu? Erianto mungkin tahu struktur itu apa? Bagian-bagian. Bagian-bagian, bagus. Ada lagi? Jadi setiap teks itu memiliki yang namanya struktur, gitu. Jadi kalau struktur itu susunan atau bagian-bagian, ketika kita kaitkan dengan teks anekdot, berarti struktur teks anekdot itu apa ya? Coba siapa yang? Sadam, mungkin Sadam? Iya, Sadam? Bu. Ya, Saya, Bu. struktur teks anekdot itu apa, Sadam? Struktur teks anekdot itu adalah pola atau susunan yang membentuk sebuah teks anekdot yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Sepertinya begitu. Ya. Betul, bagus sekali jawabannya, bahwa memang struktur teks anekdot ini berarti susunan atau bangunan atau bagian-bagian yang nantinya akan membangun sebuah teks menjadi satu kesatuan yang utuh ya, seperti itu ya. Oke, tepuk tangan untuk Erianto, Mutia, dan Sadam, jawabannya bagus sekali ya. Jadi setelah mempelajari ini nanti kalian akan bisa gitu bagaimana membuat sebuah anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya, begitu ya. Baik, kita langsung. Nah, KD kita yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Indikatornya menganalisis struktur teks anekdot, menganalisis kebahasaan teks anekdot, dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model problem based learning, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat, menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat, dan menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks anekdot dengan tepat. Langkah-langkah atau konsep pembelajaran hari ini, yang pertama kalian nanti akan mengamati sebuah video animasi teks anekdot dan mengamati contoh analisis dari struktur dan kebahasaan teks anekdot itu ya. Setelah mengamati, kalian nanti akan menyusun beberapa pertanyaan sebagai problem dan nanti kalian akan merumuskan jawabannya ya untuk memecahkannya. Begitu yang ketiga, kalian akan mulai berlatih menganalisisnya. Nah, mulai diterapkan. Kemudian yang keempat, kalian mulai menyimpulkan, dan yang terakhir mempresentasikan. Kemudian di akhir Ibu akan memberikan kuis ya, memberikan kuis kepada kalian melalui kuisis nanti untuk assessment for learning ya, atau menguji kemampuan pengetahuan, uji kompetensi pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari begitu ya. Nah itu ya.
Baik, kita akan mulai. Kalian akan mengamati video pembelajaran berikut ini. Silakan semuanya disimak agar tidak miskonsepsi begitu ya. Binun. Ini mereka sedang bercakap-cakap mengenai dosen gitu ya, dosen yang juga menjadi pejabat. Kemudian mereka sedang berbincang-bincang. Nah ini. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatiin sih, Bang. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebabnya dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Ula dan Sadam ya, bagus sekali cara berdialognya. Nah ini, yang perlu kalian amati hari ini adalah analisis strukturnya. Kita lihat di sini ada bagian abstraksi, orientasi, reaksi, dan koda. Nah, kemudian unsur kebahasaannya juga ada menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retorik, konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Nah, coba kalian amati dan perhatikan. Nah, kira-kira setelah kalian mengamati ini, apa yang perlu kita rumuskan pertanyaan? Coba, Ibu minta beberapa pertanyaan. Siapkan alat tulis ya, untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan nanti dari teman-teman kalian gitu. Ya, siapkan alat tulisnya. Ya. Rani, boleh silakan Rani. Ya Bu, ini yang saya mau bertanya. Bolehkah abstraksi itu sama dengan pendahuluan, Bu? Ya, abstraksi di sini ya. Apakah dikatakan pendahuluan begitu ya? Ya, Bu. Ya. Boleh, tulis ya. Yang pertama itu. Yang kedua, siapa yang mau merumuskan pertanyaan? Saya, Bu. Boleh Eri, silakan Eri. Pada bagian apa kira-kira Bu ada unsur sindiran atau unsur kelucuan dalam anekdot itu, Bu? Ya, bagus. Pada bagian apa ada unsur sindiran atau kelucuan dalam anekdot ya? Ya, bagus Eri pertanyaannya. Selanjutnya, yang ketiga, siapa? Saya, Bu. Boleh, Saya, Bu. Sadam, silakan. Nah, Ayo, ini Din. antri sudah mengantri nih. Sadam dulu, Sadam. Apakah koda sama dengan simpulan, Bu? Oke, Sadam. Apakah koda sama dengan simpulan? Sambil ditulis ya, yang lain ya. Coba Pipit Holito. Iya Bu. Apa yang dimaksud dengan reaksi Bu dalam teks anekdot itu? Ya, boleh. Apa yang dimaksud dengan Saya Bu, reaksi? Selanjutnya, ini Bu mau bertanya apa isi dari orientasi pada teks? Oke. Itu Iya, Bu. pertanyaannya yang nantinya akan kalian rumuskan jawabannya. Kalian boleh menggunakan berbagai sumber ya. Sumber-sumber misalnya dari buku teks, dari video pembelajaran di YouTube, atau dari internet juga boleh. Silahkan, Ibu tidak akan membatasi sumber, tapi ditulis sumbernya dari mana begitu ya. Nah, ini di sini sudah tertera KD dan indikator dan tujuannya. Nah, kalian baca petunjuknya. Petunjuk belajarnya di sini. Nah, kalian juga bisa gunakan LKPD ini sebagai buku catatan ya. Jadi tidak usah menyalin di buku catatan kalian lagi, tapi langsung saja menjawabnya di sini. Nah, ini mulai latihannya. Nanti kalian yang pertama rumusan pertanyaan yang tadi kalian isikan di sini ya. Kemudian kalian cari jawabannya ya. Cari jawabannya. Selain itu, kalian juga bisa mengamati contoh analisis lain dari teks anekdot di buku paket halaman 93. Ada buku paketnya ya. Nah, di buku paket halaman 93 itu ada contoh analisis teks anekdot yang lain. Kalian juga bisa menambah referensi dari situ. Nah, setelah pertanyaan dan jawabannya kalian rumuskan di sini, kemudian kalian mulai menerapkannya di analisis. Nah, ini kalian mulai berlatih menganalisis baju tahanan KPK, anekdot baju tahanan KPK. Di sini kalian latihan menganalisis, kemudian tuangkan di sini ya. Diskusinya melalui WA saja ya. Silakan kalian melalui WA, boleh video call, boleh membuat grup baru dengan teman-temannya. Nah, jangan keluar dari Meet ini karena Ibu akan memantau dan membimbing kalian. Jika kalian ada kesulitan, silakan ditanyakan. Sudah sampai mana kelompok 1? Ya Ibu, ini lagi mendiskusikan mengenai analisis teks anekdot. Walaupun ada teman ini jaringannya bermasalah nih Bu, tidak alak. Ya, nih, oke, 1, 2, 3 sudah selesai semuanya. Baik, sekarang kita akan mulai presentasi. Nomor 1, apakah abstraksi sama dengan pendahuluan? Jawabannya ya.
abstraksi berisi pendahuluan yang menyatakan gambaran umum sebuah cerita. Percakapan antara Dan dan Zaki. Anu, Zak, tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya. Zak. Yang kedua yaitu kalimat retoris. Contoh kalimatnya adalah, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya. Kesimpulan daripada teks anekdot di atas adalah dari analisis struktur dan kebahasaan teks anekdot baju tahanan KPK dapat disimpulkan bahwa teks Ya, bagus. Ini adalah presentasi dari kelompok 1 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dan apa unsur bahasaan boleh tidak lengkap. Pertanyaan hari ini akan dijawab oleh Sherly. Ibu sudah membahas pendapat itu pendapat Sherly. Silakan, mungkin ada pendapat lain. Ya, Dewi boleh mau berpendapat? Boleh, silakan Dewi. Oh, kalau pendapat saya itu boleh karena kaidah kebahasan itu sesuatu yang opsional dan hanya menjadi sesuatu yang biasa digunakan begitu di dalam teks anekdot. Kemudian artinya ketika kita menganalisis, kita bukan sedang membangun sebuah teks yang baru sesuai kaidah. Seperti itu Arini. Ya, ada pendapat dari teman-teman yang lain, ada pendapat, boleh silahkan. Apakah kalimat retoris harus berbentuk pertanyaan? Ya, silahkan dijawab. Sherly, Dewi, Sadam. Boleh saya jawab Ibu pertanyaan dari Marsia? Ya, silahkan Dewi. Pertanyaannya itu tadi mengenai kami tidak selalu karena kalimat retoris sebenarnya tidak memerlukan jawaban karena biasanya jawabannya sudah ada di dalam kalimat itu sendiri. Atau bisa saja sebenarnya bukan sedang bertanya tetapi mengungkapkan sebuah pernyataan dengan bertanya-tanya. Seperti itu. Jadi kalimat retoris ini artinya kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena memang jawabannya sudah ada, sebenarnya tidak harus dijawab gitu. Nah, itu tadi pertanyaan Marsia. Bagus untuk kelompok 1, 2, 3 penampilannya tadi sudah bagus. Untuk presentasi hari ini terima kasih untuk kelompok 1, 2 dan 3. Sudah bagus sekali ya, sudah Ibu nilai juga. Nah, presentasi tadi coba simpulkan poin-poinnya. Pelajaran hari ini mengenai teks anekdot ada struktur dan ada kaidah kebahasaannya. Dan untuk struktur teks anekdot sendiri itu ada abstraksi, kemudian orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Dan untuk kebahasaannya itu yang pertama menyatakan peristiwa masa lalu, kemudian menggunakan kalimat retoris, kemudian yang ketiga menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, kemudian menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aksi, kemudian menggunakan kalimat seru. Seperti kan gawainya akan Ibu kirim linknya melalui kita lihat skornya. Ya. 3 teratasnya selamat. Oke, selamat untuk 3 teratas ya. Ada kesulitan tidak mengenai pembelajaran teks anekdot ini? Ya, sebagai penguatan hal yang harus diperhatikan ketika kita menyusun teks anekdot yang pertama. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih yang bergabung mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian semua hebat, luar biasa, peserta didik Ibu, pintar-pintar semua. Nah, tugas berikutnya nanti untuk pertemuan berikutnya kalian mulai menyusun atau menulis teks anekdot ya. Nah, dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya tadi. Bisa dilihat referensinya di tayangan yang sudah Ibu unggah di Google Classroom ya. Silakan dilihat di Google Classroom, itu sudah Ibu unggah videonya, silakan kalian pelajari begitu. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup dengan doa ya. Sebelumnya sampaikan juga salam Ibu kepada kedua orang tua kalian. Teruslah meminta doa kepada kedua orang tua kalian karena doa orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan patah semangat untuk belajar karena sejatinya kehidupan itu juga banyak memberikan pelajaran begitu ya. Nah, baik, kita tutup, silahkan ditutup dengan doa oleh Erianto. Doa menurut agama dan berdoa
Mulai. Semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.